Pemirsa, koalisi besar yang mendukung Prabowo Gibran apakah perlu dirangkul semua di dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Jika dirangkul, maka kabinet akan menjadi gemuk. Di sisi lain, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memberikan pesan anti orang toksik kepada Prabowo Subianto dalam kabinetnya nanti. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan analis politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Burhan. Malam Vera. Oke, Mas Burhan, bagaimana memaknai sebetulnya pesan Pak Luhut untuk tidak membawa orang toksik ke kabinet pemerintahan baru? Toksik yang dimaksud ini kira-kira kategorinya seperti apa sih sebetulnya? Ya, jadi pernyataan Pak Luhut ini punya dua bobot sekaligus ya. Pertama dari sisi penyampai pesan, messengernya, yaitu Luhut Panjaitan, yang konon jaraknya 0 kilometer ya dari Presiden Jokowi dan merupakan mantan komandan Prabowo waktu di Kopassus. Jadi Pak Prabowo sendiri menyebut Pak Luhut Panjaitan sebagai once commander, always commander. Jadi karena pernah menjadi komandannya akan selalu menjadi komandannya. Jadi ketika Pak Luhut menyampaikan pernyataan tersebut dari sisi messenger, itu jelas punya makna politik yang dalam. Nah yang kedua itu dari sisi message-nya, dari sisi pesannya. Nah pesannya ini berkaitan dengan, atau kalau dilihat dari sisi timing ya, masa-masa di mana Presiden-elek yaitu Pak Prabowo sedang menyiapkan skuad kabinetnya, termasuk postur koalisi yang mau dibangun. Jadi pernyataan Pak Luhut mengenai jangan ajak orang-orang toksik ke dalam pemerintahanmu, ke pemerintahan Pak Prabowo, itu jelas bukan hanya dimaknai secara normatif, tapi juga punya makna politik, yaitu hati-hati Pak Prabowo jangan mengajak orang-orang yang punya potensi meracuni pemerintahan Pak Prabowo ke depan, termasuk ya punya potensi untuk justru merugikan kepentingan Pak Prabowo dan bangsa. Nah, mungkin orang tidak bisa disalahkan kalau kemudian mengaitkan pernyataan Pak Prabowo terhadap kecenderungan beberapa pihak, termasuk juga dari Pak Prabowo, untuk menumpuk kekuatan dari berbagai macam kalangan ke dalam kekuasaan. Jadi kalau semua diajak ke dalam kekuasaan, itu kan sedikit banyak potensi munculnya atau tertariknya orang-orang toksik itu menjadi besar. Nah pada titik itu ya relevansi pernyataan Pak Luhut tadi disampaikan. Oke, jadi agar pesan ini disampaikan tidak semua pihak diajak begitu ya. Seperti yang dikatakan Pak Prabowo bahwa misinya adalah merangkul semua pihak. Jadi di sini Pak Luhut justru ingin mengingatkan jangan semuanya diajak, harus ada partai yang ditinggal di parlemen untuk oposisi. Iya, jadi saya melihat ada pesan tersembunyi di balik pernyataan Pak Luhut, yaitu Pak Prabowo jangan punya tendensi untuk mengangkut semua kekuatan yang ada di luar untuk masuk ke dalam. Karena implikasinya banyak ya. Bukan hanya kemungkinan filternya kurang, sehingga memunculkan orang-orang toksik untuk menumpang ke dalam kekuasaan, tetapi juga secara pemerintahan itu tidak mudah mengakomodasi atau melakukan power sharing kepada semua kalangan ke dalam pemerintahan. Dan itu akan membuat potensi, satu adalah membengkaknya budget, kemudian munculnya mismanagement dan disiplin koalisi yang lemah, dan kemudian juga sangat mungkin terjadi ego sektoral, kan apalagi kalau misalnya pihak-pihak yang diajak masing-masing punya majikan sendiri-sendiri. Jadi ibarat mereka punya tuan, yaitu presiden sebagai mandat dari pemilik suara rakyat, tapi saat yang sama kalau misalnya mereka juga representasi dari partai, mereka juga punya majikan. Nah, jadi pada titik itu sebenarnya ada benarnya penyampaian Pak Luhut. Tetapi lagi-lagi pertanyaannya adalah siapa itu yang dimaksud oleh Pak Luhut? Nah, apakah menunjuk pada beberapa pihak tertentu yang belakangan cukup agresif ya untuk masuk ke dalam kekuasaan, bertemu dengan keinginan Pak Prabowo untuk mengajak atau merangkul semua pihak? Dan kalau misalnya iya, ada beberapa pihak memang yang mungkin merasa tersindir dengan pernyataan Pak Luhut ya. Dan menurut saya kesadaran harus datang dari Pak Prabowo supaya tidak semuanya diajak ke dalam. Karena ini penting Vera, kalau semuanya diajak ke dalam,
itu satu sisi tidak ada checks and balance. Yang kedua Ya. adalah sangat mungkin akomodasi politik itu diwujudkan dengan membengkakkan postur kabinet dan karenanya muncul usaha untuk melakukan revisi undang-undang Kementerian Negara dan kalau misalnya jumlah kementerian ditumpuk, diperbesar, itu tidak memberikan garansi munculnya efektivitas pemerintah. Oke. Dan satu lagi, filter untuk menyaring munculnya orang toksik menjadi lemah kalau semuanya diajak. Jadi lagi-lagi atas nama kepentingan yang lebih besar, lebih baik Pak Prabowo itu mengandalkan apa yang sudah ada sekarang. Pak Prabowo sekarang kan sudah dapat Oke. 4 partai parlemen plus Nasdem, kemudian P3 dan kemungkinan besar PKB. Itu kalau dijumlah total udah 75%. Itu udah lebih dari cukup. Jadi kalau kemudian mengajak pihak lain lagi, sementara pihak lain mungkin punya agenda yang berbeda dengan Pak Prabowo, justru malah menimbulkan persoalan Ya. tersendiri. Mas Burhan, tapi bukankah sebetulnya untuk menentukan ini toksik, ini tidak toksik, itu adalah hak prerogatifnya presiden terpilih yang menentukan gitu. Tidakkah terkesan sebetulnya pesan ini seakan mendikte? Nah, memang tentu saja presiden elek ya yang punya hak prerogatif untuk menentukan dan sekaligus mengajak siapa yang layak ya untuk masuk ke dalam kekuasaan, termasuk juga menentukan mana yang dianggap toksik, mana yang tidak. Tetapi lagi-lagi ya sebagai mantan komandan sekaligus kolega sekaligus sahabat Pak Prabowo, saya kira tidak ada salahnya seorang Luhut Panjaitan memberikan saran ya. Kalau saya sih tidak membaca itu sebagai upaya mendikte Pak Prabowo dan dugaan saya Pak Prabowo juga tidak dalam posisi menganggap pernyataan Pak Luhut sebagai upaya untuk mengarahkan dirinya. Apalagi kita tahu Pak Prabowo banyak sekali memberikan pujian sekaligus penghormatan kepada Luhut Panjaitan yang notabene adalah mantan komandannya dulu. Gitu. Jadi saya tidak melihatnya seperti itu. Tapi ini sepertinya ada upaya dari Pak Luhut untuk mengingatkan. Karena seperti ini, seperti peribahasa yang kita sering temui, Vera. Pemenang itu seperti seseorang yang punya 1.000 ayah. Sementara pecundang seperti yatim piatu. Jadi seperti sekarang ini Pak Prabowo pasti banyak sekali didekati oleh pihak-pihak baik dari kalangan lama maupun pihak-pihak yang berasal dari kalangan baru untuk masuk dan menitipkan agenda. Dan kalau misalnya agenda itu baik buat bangsa, that's fine. Tetapi yang menjadi masalah kalau misalnya ada kepentingan tersembunyi, ada upaya untuk mencari proteksi hukum, ada upaya untuk menjadikan kekuasaan sebagai bunker politik, itu kan suatu hal yang perlu disaring rapat-rapat oleh Pak Prabowo dan Pak Prabowo saya kira tidak dalam posisi untuk menolak saran yang baik seperti itu. Jadi toksik yang dimaksud adalah orang yang bermasalah begitu ya. Kira-kira Mas Burhan dari pesan Pak Luhut ini, apakah Anda yakin bahwa Pak Prabowo itu akan mengikuti arahan dari seniornya ini? Saya mungkin satu sisi ya Pak Prabowo akan mendengar dengan baik meskipun lagi-lagi sepenuhnya keputusan ada di tangan Pak Prabowo. Tetapi dalam konteks pembentukan koalisi dugaan saya ya, tidak semua kekuatan itu bisa diajak ke dalam kekuasaan. Sebagian lebih karena faktor politik yang membuat beberapa partai tetap berada di luar. Misalnya PD Perjuangan. Tetapi sepertinya kan ada satu partai, saya sebut saja ya PKS, yang belakangan itu memberi semacam kesan atau sinyal bersedia untuk diajak ke dalam pemerintahan. Dan PKS ini memberikan banyak sekali pernyataan, terutama yang disampaikan oleh sekjennya, yang mengatakan bahwa mereka akan menggelar karpet merah dan berharap Pak Prabowo mengajak PKS seperti halnya Pak Prabowo mengajak mantan koalisinya di koalisi Pilpres, yaitu Nasdem dan PKB. Tetapi per hari ini sepertinya ada kesan beberapa pihak di sekitar Pak Prabowo itu masih menimbang dengan sangat keras kalau misalnya PKS diajak ke dalam. Apalagi lagi-lagi ya, ada banyak hambatan psikologis untuk tidak mengatakan ideologis berkaitan dengan posisi PKS dengan pemerintahan sekarang. Misalnya yang berkaitan dengan statement PKS yang berulang kali menolak IKN.
Sementara Pak Prabowo itu punya komitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN. Termasuk juga kritik keras PKS berkaitan dengan program makan siang gratis. Nah, sementara Pak Prabowo itu menjadikan program makan siang gratis sebagai signature-nya. Jadi ada banyak tubrukan program dan ideologi, tetapi belakangan sepertinya ada sebagian elit PKS yang ingin mengirim pesan kepada Pak Prabowo untuk diajak ke dalam pemerintahan. Nah, saya tidak tahu apakah pernyataan Pak Luhut ada kaitannya dengan ini atau tidak. Tapi dari sisi timing, tidak salah kalau orang punya prasangka pernyataan Pak Luhut itu berhubungan dengan keinginan PKS untuk masuk ke dalam pemerintahan. Oke, kita nantikan bersama bacaan dari Mas Burhan ini benar-benar apakah pesan dari Pak Luhut akan diikuti seutuhnya oleh Prabowo Subianto ataukah tidak begitu ya. Terima kasih Mas Burhan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.